Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Jadi acara hari ini kami selenggarakan sebagai apresiasi dan kelanjutan pada waktu lalu Bapak Ibu yang telah melakukan registrasi Navi. Jadi bahwasanya tahun ini Mirai Asset baru saja launching aplikasi bernama Navi, Bapak Ibu. Ini sebagai platform pembelian reksadana. Sehingga kita ke depannya satu RDN selain berinvestasi dan trading di saham, kita juga bisa berinvestasi di reksadana, Bapak Ibu. Nah, platformnya saat ini kita tersedia dalam bentuk web based seperti yang di share screen saat ini, atau juga dari aplikasi Navi yang bisa diakses di Play Store atau di App Store ya Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami juga kalau dalam berinvestasi kita selalu menyarankan investor itu untuk selalu melakukan diversifikasi secara luas. Kita bisa lihat bahwa kondisi saat ini market itu kan tidak selalu bullish Bapak Ibu. Sehingga kita harus ada salah satu investor yang mengatakan yang namanya dengan dry powder atau itu semacam ya cash reserve. Bahwa ketika salah satu rahasia terbesar dalam berinvestasi di pasar modal adalah tersedianya cash kita. Karena dengan kita memiliki cash, kita bisa sangat very fleksibel. Contohnya ketika marketnya sedang terdiskon dalam, kita bisa membeli pada harga yang cukup murah untuk perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus ya Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi itu, sebelum terjadinya market crash, kita melihat marketnya sedang di atas, mungkin kita bisa mengalokasikan dana kita pada instrumen aset yang lainnya. Sehingga kita bisa lihat bahwa di pasar modal sebenarnya tidak hanya saham, tapi ada yang namanya reksadana dan obligasi. Nah, instrumen ini bisa kita transaksikan di Navi Bapak Ibu. Contohnya seperti pasar uang, sejenis seperti deposito ya, kemudian surat utang dan obligasi. Oke, itu mungkin sedikit pengantar dari saya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar satu teknik. Webinar eksklusif ini merupakan suatu seri yang nanti ke depannya kita akan adakan lagi, Bapak Ibu. Dengan pembicara yang menarik dan sangat keren ya. Nah, hari ini kita akan membahas suatu teknik trading yang sangat menarik dengan tim dari Symmetry Trade.
Jadi kalau dalam trading invest, kalau mencari perusahaan yang bagus atau men-screening perusahaan apa sih yang layak untuk invest kan kita menggunakan analisa fundamental Bapak Ibu. Namun untuk mencari harga berapa, pada area harga berapa sih idealnya kita membeli, ya kita bisa temukan itu dengan melakukan teknik analisa teknikal. Dan dalam analisa teknikal pun banyak sekali cabangnya Bapak Ibu. Di era modern saat ini, kita mengenal ada analisa pola candlestick, moving average, atau indikator-indikator modern lainnya yang sering kita pelajari, dan ada pola-pola chart pattern juga, dan seterusnya. Nah, saya kutip juga dari WD Gen bahwa market di dalam pembentukan top dan bottom-nya itu berdasarkan angka matematika. Jadi ini sangat menarik ya, bahwa di market itu kita selalu ditemukan dengan angka-angka dan ada teknik untuk melakukan pengukurannya. Jadi tidak hanya berdasarkan psikologi atau kita mengira-ngira ya Bapak Ibu. Jadi dapat kita simpulkan nantinya bahwa menggunakan sebuah metode yang memiliki perhitungan itu akan membantu kita. Dan teknik itu yang akan dibawakan oleh pemateri kita hari ini adalah salah satunya menggunakan tools Fibonacci Bapak Ibu. Dan ini sangat powerful dan sangat menarik ya untuk kita gunakan dalam teknik trading kita nantinya. Nah, saya tidak berpanjang lebar lagi, saya akan perkenalkan pemateri kita hari ini dari Symmetry Trade. Saya perkenalkan Pak Rohman. Jadi, Bapak Ibu, untuk kita ketahui Symmetry Trade ini salah satu komunitas trading. Nah, saat ini mereka cukup aktif di grup diskusi sahamnya, itu ada di Telegram Bapak Ibu. Nah, foundernya ini ada Pak Rohman bersama Pak Wilson Chu dan Pak Haryadi Trisjoyo. Nah, mereka ini di Telegram saat ini aktif dalam memberikan edukasi saham seperti hasil analisa, strategi trading, dan kelas edukasi kepada trader dan investor saham di Indonesia. Nah, pengalamannya di dunia trading sendiri untuk Pak Rohman ini dimulai pada tahun 2016, yaitu di pasar forex. Jadi udah cukup getol di trading ya Bapak Ibu, Pak Rohman ini. Kemudian juga mempelajari pasar modal di Indonesia mulai dari tahun 2017 dengan mengikuti berbagai seminar. Nah, Pak Rohman sendiri ini sebagai analis teknikal di Symmetry Trade, ini memiliki kemampuan analisa teknikal di mana ia mempelajari analisa teknikal secara mandiri dari berbagai referensi literasi buku-buku internasional. Jadi memang pedomannya itu ada Bapak Ibu. Jadi nggak hanya ilmu yang kira-kira ya. Dan hari ini salah satunya akan diajarkan, disaringkan pada kita di sini Bapak Ibu. Nah, saat ini Pak Rohman aktif sebagai trader dan investor di pasar modal Indonesia. Dan Symmetry Trade juga membuka kelas edukasi finansial terutama pada pembelajaran teknikal analisa. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu yang tertarik bisa join ke grup Telegramnya Symmetry Trade aja. Oke Bapak Ibu, mungkin saya coba menyapa pembicara kita hari ini ya Pak Rohman. Selamat malam Pak Rohman. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam semuanya. Siap. Pak Rohman gimana Pak? Udah siap Pak untuk langsung membawakan materi hari ini? Oke Pak, mungkin nanti siap Pak Agung. Ini ada bocoran outlook kondisi market juga Pak ya. Kita melihat bahwa belakangan setelah libur lebaran kan juga marketnya kan agak bikin shock ya. Gitu. Oke, saya tidak berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat saya berikan ke Pak Rohman nih. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya, para pengguna daripada Navi dan juga Mirai Aset Sekuritas. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama sebuah teknik analisa teknikal ya. Kita akan mempelajari bagaimana kita menggunakan Fibonacci dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau Bapak Ibu yang selama ini menggunakan Fibonacci ya, kita menggunakan satu kali tarikan untuk mencari koreksi atau pentalan harga ketika trennya sudah berlanjut ya. Saya juga menggunakan itu, tetapi ada satu teknik lagi yang mungkin jarang orang untuk pelajari, ya, di mana teknik penggunaan Fibonacci yang akan kita pelajari pada hari ini, ya, ini akan memungkinkan kita untuk mencari di mana area support, kemudian area resisten, dan juga trend reversal yang cukup kuat, yang apabila kita nanti dapat menemukan titik-titik atau zona tersebut, maka potensi kita untuk mendapatkan profit di market itu akan jauh lebih besar. Maka dari itu, judul daripada webinar kita malam hari ini adalah Generate Maximum Profit with Fibonacci Cluster. Nah, Oke. Saya tidak mau terlalu panjang lebar, jadi
saya langsung saja ke materinya dan saya share screen dulu. Sudah bisa terlihat dengan jelas screen saya? Udah, oke, udah terlihat Pak Roman. Udah bagus ya. Oke, baik. Sebelum kita membahas materi kita pada malam hari ini tentang Fibonacci cluster, saya akan memberikan sebuah kata pengantar mengenai analisa teknikal. Jadi apa yang kita sebut sebagai analisa teknikal? Apabila kita mengacu pada salah satu buku analisa teknikal kita daripada Martin Pring, Technical Analysis Explained, 5th edition, dia menyebutkan bahwa yang namanya analisa teknikal itu adalah sebuah seni untuk menangkap pergerakan tren yang sekarang terjadi, dan kemudian kita dapat daripada tren yang sekarang terjadi kita bisa memprediksi tren apa yang berikutnya akan terjadi. Ya. Jadi itu adalah definisi secara umum analisa teknikal. Nah, kemudian di dalam analisa teknikal kita membagi menjadi dua, ya. Jadi analisa teknikal itu ini mungkin banyak yang sudah tahu juga. Saya akan singgung sedikit saja. Jadi analisa teknikal itu dibagi menjadi dua. Ada yang klasik, ya, dan kemudian ada yang modern. Di mana yang modern ini kita menggunakan berbagai macam indikator. Sementara yang klasik kita tidak menggunakan sama sekali atau satupun indikator yang ada, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar indikator Bollinger Band, Moving Average, Stochastic, kemudian RSI, MACD dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan tipe daripada analisa teknikal modern. Nah, sementara classic technical analysis itu mengacu kepada pergerakan harga itu sendiri. Jadi kita pure melihat chart itu bagaimana, ya. Kita memperhatikan bagaimana high dan low itu dibentuk, kemudian kita bisa memprediksi kejadian apa yang di depan yang akan terjadi, apakah dia akan naik atau turun, ya. Jadi ini dibagi menjadi dua. Nah, salah satu teknik analisa teknikal, ya, sebenarnya Fibonacci ini Bapak Ibu ini bukan merupakan teknik, tapi ini adalah sebuah tool. Artinya ini sebuah alat bantu untuk kita mengukur pergerakan harga, ya. Memang nanti ujung-ujungnya kita akan mencari yang namanya support dan resisten, ya. Nah, support dan resisten itu ada berbagai macam, ya. Kurang lebih ada 4, ya. Tetapi kali ini kita akan mempelajari di advanced one, ya. Mungkin kalau yang selama ini kita pelajari menggunakan referensi high dan low sebagai support resisten yang kita gunakan, tetapi kali ini kita akan menggunakan sebuah tool untuk menggambarkan di mana area-area atau level support resisten. Dan ingat, yang akan kita pelajari hari ini adalah price cluster dari Fibonacci. Okay. Nah, saya kembali dulu. Ya. Jadi ini saya ada quote dari William Dalbergan. Jadi William Dalbergan mengatakan bahwa every market makes a top or bottom on some exact mathematical point in proportion to some previous move, ya. Yang kurang lebih artinya bahwa market itu sebenarnya dalam pergerakan atau pembentukan top dan bottomnya, ya, atau swing high dan swing low-nya itu berdasarkan angka matematika, ya. Jadi di sini sebetulnya di pasar modal maupun di pasar-pasar finansial yang lain, kalau kita bertanya sebetulnya harga ini bergerak berdasarkan apa, ya, memang berdasarkan supply dan demand, ya, salah satunya. Tetapi pada dasarnya, ya, yang paling basicnya ini adalah matematika. Ya, kita tidak tahu, saya pun juga belum tahu matematikanya seperti apa. Tetapi matematika yang akan kita gunakan di dalam market itu adalah bukan matematika 1, 2, 3, kemudian sin, cos, tan, ya. Nah, yang itu biasa membuat kita jelimet, ya, kalau istilah Jawanya, bingung. Nah, di analisa teknikal kita menggunakan sebuah rasio daripada angka-angka Fibonacci. Nah, angka-angka Fibonacci ini sebetulnya banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari kita.
Jadi dari William W. Gates kita dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya kita ini atau market itu dibentuk berdasarkan angka matematika. Maka kita menggunakan Fibonacci ratio. Ini adalah sebuah angka matematika juga, ya. Yang kalau yang Fibonacci ratio itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya, ya. Setiap kali kita menambahkan angka di depannya, maka kita akan mendapatkan angka-angka daripada Fibonacci. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama, bagaimana cara memproyeksikan dari awal sebuah price zone yang memiliki probabilitas yang cukup besar untuk membentuk support, resistance, dan bahkan perubahan daripada trend. Ya. Kemudian nanti kita juga mempelajari 2 dari 3 price projection techniques dengan menggunakan Fibonacci ratio, yaitu yang pertama ada price retracement dan kedua ada alternate price projection. Nah, apa itu price retracement dan alternate price projection? Nanti kita akan bahas secara perlahan-lahan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari rasio-rasio mana sajakah yang akan kita gunakan pada setiap teknik projection di dalam penggunaan tools Fibonacci ini. Karena kita tidak boleh sembarangan, meskipun rasio-rasio Fibonacci itu sangat beragam, ya, tetapi ada caranya. Tidak sembarangan kita mengaplikasikan tarik dari titik swing low ke swing high atau sebaliknya. Harus ada sebuah kemandirian rasio mana yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir, kita nanti juga mempelajari bagaimana cara membuat price cluster sehingga kita mendapatkan sebuah zona untuk menggambarkan support resistance dan juga trend reversalnya. Ya. Oke, ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tipe daripada Fibonacci yang pertama, ya, yaitu dengan retracement. Nah, tetapi sebelum kita membahas ini, saya akan memberikan sebuah gambaran. Yang namanya penarikan Fibonacci itu pasti berdasarkan swing high dan swing low, ya. Nah, apa itu swing high dan swing low? Saya akan berikan gambaran sedikit, ya, supaya semoga nanti teman-teman bisa dapat gambaran lebih bagus, ya. Jadi di dalam chart setiap kali harga naik dan turun itu pasti akan ada satu titik pemberhentian, ya. Nah, titik pemberhentian itu yang kita sebut sebagai swing, ya. Kalau kita melihat sebelumnya pergerakan harga yang naik, kemudian pada suatu periode tertentu dia perlahan-lahan mulai mencoba untuk turun kembali, maka ketika dia nanti benar-benar sudah turun, itu dia sebelum melakukan penurunan harga pasti membentuk yang disebut sebagai swing. Nah, swing dibagi menjadi 2, ada swing high dan ada swing low. Cara mengidentifikasi swing, saya akan memberikan sebuah tips, ya. Jadi swings itu normalnya dia akan dibentuk oleh 3 candle, ya. Ingat, swing dibentuk oleh 3 candle, baik itu swing high maupun swing low, ya. Jadi ini misalkan candle pertama, ya. Kemudian ini ada candle kedua. Ini saya memberikan ilustrasi untuk swing high dulu. Dan kemudian ini ada candle ketiga. Nah, coba teman-teman perhatikan. Candle pertama, ini mungkin dia masih berwarna hijau, mengikuti tren yang sebelumnya, ya. Kemudian di candle yang kedua, dia juga tetap hijau, mengikuti tren yang sebelumnya atau pergerakan dulu sebelumnya. Tetapi pada candle ketiga ini terjadi sebuah keganjalan bahwa ada satu candle merah, ya. Ada satu candle merah. Nah, ini kita harus waspadai, apalagi kalau dia berhasil menembus titik low candle yang kedua, ya. Apabila titik low candle kedua ini berhasil di break ke bawah, maka itu konfirmasi swing high sudah dibentuk, ya. Dan juga perlu diingat bahwa high daripada candle ketiga ini tidak boleh melebihi high candle yang kedua, ya, harus di bawahnya. Maka apabila 2 persyaratan ini sudah terpenuhi, swing high sudah terkonfirmasi terbentuk, ya.
Ini adalah ilustrasi daripada swing high. Nah, sementara untuk swing low, ini akan ada 3 candle juga, ya. Ini candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga. Oke. Ya, candle pertama dia akan turun, ya, mengikuti tren sebelumnya. Begitu juga dengan candle yang kedua. Kemudian pada candle yang ketiga, dia tiba-tiba bergerak naik. Ya. Nah, syarat daripada konfirmasi swing low ini apabila dia sudah break high dari candle yang kedua. Ya. Jadi kalau level ini sudah di break, maka nanti ini bisa menjadi konfirmasi dari swing low itu sudah terbentuk. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah titik low candle yang kedua, ya, ini tidak boleh ditembus oleh candle ketiga. Ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang pegang buku catatan, ya, atau mungkin di laptop HP-nya bisa catat. Ini silakan di screenshot, dicatat, ya, tadi persyaratannya apa aja. Saya ulangi sekali lagi mungkin. Untuk yang swing high, dia candle ketiga harus break ke bawah candle yang kedua. Ya, low candle kedua ini harus di break. Dan high candle ketiga ini tidak boleh dia naik melebihi titik high candle yang kedua. Ya, itu bisa dicatat. Kemudian untuk swing low, ya, candle ketiga dia harus break out atau break ke atas dari candle high candle yang kedua. Sementara titik low candle ketiga ini tidak boleh menembus ke bawah titik low dari candle yang kedua. Ya, jadi itu mungkin nanti bisa dicatat. Nah, nanti dari swing-swingnya ini biasanya kita akan coba tarik sebuah garis, ya, menghubungkan swing high dan swing low ke swing high dan seterusnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah garis yang kita sebut sebagai swing line, ya. Jadi apabila kita nanti sudah menemukan paling tidak ada satu swing high dan satu swing low, ya, kemudian kita menghubungkan kedua swing tersebut, maka di situ kita bisa mendapatkan sebuah swing line. Nah, dari swing line yang sudah kita gambar, nanti baru bisa kita tarik garis Fibonacci-nya, ya. Nah, nanti tariknya dari mana? Apakah dari bawah ke atas atau dari dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke, ini untuk swing. Kita akan kembali lagi ke slide yang utama, ya. Jadi ini adalah yang pertama kita membahas retracement. Jadi apa itu yang disebut retracement? Ini adalah sebuah persentase pergerakan dari swing yang sebelumnya, di mana harga sekarang itu melawan arah pergerakan dari swing yang sebelumnya tersebut, ya. Jadi mungkin secara definisinya agak sedikit membingungkan, tetapi coba kita lihat pada ilustrasinya, ya. Kalau kita lihat, ini adalah pergerakan swing yang sebelumnya, ya, yang berwarna hijau. Nah, kemudian yang garis berwarna merah ini adalah pergerakan harga yang melawan arah dari swing sebelumnya. Ya, jadi ini garis hijau ini melambangkan pergerakan harga yang naik. Kemudian garis merah ini turun. Jadi ini yang kita sebut sebagai retracement. Ya. Nah, retracement itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang internal retracement dan ada yang external retracement, ya. Simpelnya, untuk internal retracement kita akan menggunakan rasio Fibonacci dengan angka di bawah 100%, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada empat internal retracement ratio yang paling penting, ya, atau yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kemudian di sebelah kiri, ya, di sebelah kanan ini kalau tadi kita mencari titik penurunan dari A ke B berdasarkan titik X ke A, maka gambar yang di sebelah kanannya ini adalah kebalikannya, ya. Jadi kita mencoba mencari di mana titik pemberhentian dari kenaikan ini, ya.
Tetapi perlu dicatat juga bahwa yang namanya retracement ini kita mengukur seberapa dalam koreksi daripada sebuah tren, ya. Kalau trennya bullish, kemudian dia sedang turun, maka penurunan itu kita sebut sebagai koreksi. Nah, koreksi itu kita akan ukur nanti dengan Fibonacci ratio. Ya. Oke, yang di sebelah kanan, ya, ini adalah external retracement. Ya, external retracement ini rasio-rasionya di atas dari 100%. Ya. Ada 127%, kemudian 1618%, 200%, 2618%, dan 4,236%. Ya, ini nanti bisa dicatat. Nah, untuk ilustrasinya, di dalam tren bullish, ya, ketika koreksi itu terjadi dan kita nanti mengharapkan ketika tren utamanya atau tren bullishnya itu bergerak kembali, ya, maka kita akan mencoba mencari tahu seberapa jauh nanti tren bullish itu akan berhenti. Targetnya ada di harga berapa, ya. Maka nanti kita akan menggunakan rasio di atas 100% daripada external retracement ini untuk menjawab pertanyaan di mana harga berhenti naik. Ya. Jadi nanti kita juga bisa menentukan target profit kita itu di mana. Ya. Jadi Fibonacci ini bisa digunakan untuk menentukan target price. Kita mau taking profitnya di mana. Ya. Kalau di dalam trend bullish, ya, dia lagi koreksi, maka nanti kita bisa tarik garis dari X ke Y, maka nanti kita akan dapat angka-angka atau rasio-rasio Fibonacci 127% sampai 4,236% di atas ini, ya, di atas level ini. Oke. Kemudian pada saat bearish trend, kita akan mengukur ketika dia koreksi, ya, naik ke atas, maka ketika nanti dia kembali turun melanjutkan tren bearishnya, ini akan seberapa jauh. Nah, ini biasanya kalau kita yang demen sekali nyangkut ya, nggak tahu ini turunnya seberapa dalam lagi, gitu kan. Nah, ini bisa dijawab juga dengan angka Fibonacci dengan menggunakan external retracement. Ya. Nanti kita bisa prediksi, oh, di sini ada mungkin rasio 1,618 yang kita sering-sering sebut sebagai the golden ratio. Ya. Mungkin di situ nanti ada kemungkinan terjadinya pembalikan arah tren. Jadi kita juga sebagai seorang trader, kalaupun ya seapes-apesnya harus nyangkut, itu juga tidak boleh terlalu ketakutan. Nah, kita harus objektif. Kalaupun turunnya di mana? Nah, kalau sudah mencapai titik penurunan yang paling maksimal, apa yang harus kita lakukan? Ya. Oke. Nah, kita ada ilustrasinya di sini, ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi, ini adalah internal retracement pada saat trend bullish. Jadi, dari titik X ke A, ini adalah trend bullish. Kemudian, pada titik A ke B, ini trend bullishnya sedang mengalami koreksi. Ya. Nah, ini yang akan kita coba untuk temukan nanti, seberapa dalam koreksi itu akan terjadi. Ya. Kalau kita menggunakan tools Fibonacci ratio, untuk koreksi di dalam trend bullish, kita bisa memperhatikan rasio 0,382%, kemudian 0,50%, 0,618% dan 0,786%. Ya. Nah, untuk di dalam trend bearish, ketika dia sedang naik mengalami koreksinya, ini kita juga bisa cari seberapa jauh dia mengalami kenaikan ini, atau kita biasa juga sebut sebagai rebound. Reboundnya ini seberapa jauh? Kita bisa menggunakan 0,382% juga, ya. 0,50%, 0,618%, dan 0,386%. Yang perlu diingat-ingat, kalau kita sedang mencari sebuah koreksi daripada tren, maka rasio yang kita gunakan adalah 0,382% sampai 0,786%. Itu garis besarnya, ya, yang harus dicatat. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya lagi, ini ilustrasi daripada external retracement, ya. Rasionya tadi ada 1272%, 1618%, kemudian
2618% ya, 200% sampai 4,236%. Oke. Nah, cara menarik garisnya gimana? Cara menarik garisnya ini adalah dari titik X ini ya. Ini swing high berarti kita tarik ke titik paling bawah ya, swing low-nya. Kita kasih simbol Y. Jadi dari X ke Y, maka nanti kita akan mendapatkan kalau trennya naik ya, kembali naik, ini naiknya ke berapa? Di harga berapa? Ini kita bisa perhatikan rasio-rasio yang ada. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ternyata pada rasio 1,618% ini terjadi pembalikan arah, harga kembali turun lagi. Ya. Bahkan 1,618% ini dibuktikan sebagai sebuah rasio yang paling kuat pada pembentukan tren yang ini. Kenapa bisa disebut sebagai kuat? Bapak Ibu bisa lihat, di sini rasio 1,618% diuji lebih daripada satu kali. Ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pertanda bahwa 1,618% ini merupakan rasio yang cukup bisa kita gunakan ya. Artinya dia memiliki potensi untuk membalikan arah harga kembali turun itu sangat tinggi. Ya. Ini karena dia the golden ratio kan ya. Nah kemudian untuk trend bearish-nya ya, kalau dia turun, ini kita juga bisa gunakan dengan external retracement. Ya. Caranya adalah dari titik X atau swing low ini kita tarik ke atas ke swing high. Ya. Jadi kalau tadi swing high ke swing low untuk trend dulu, maka untuk trend bearish external retracement-nya dari swing low ke swing high. Ya. Maka nanti kita akan mendapatkan sebuah proyeksi Fibonacci ratio 1,272% sampai 4,236% ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal tipe yang kedua daripada price projection menggunakan Fibonacci tool. Ya, jadi untuk tipe yang kedua kita sebut adalah alternate price projection. Sesuai dengan namanya, alternate atau bahasa Indonesianya adalah alternatifnya ya. Jadi alternate price projection itu adalah membandingkan tren dari swing yang sebelumnya untuk menggambarkan swing yang sama ya. Jadi kalau kita mengukur ada pergerakan koreksi ya, yang sekarang sedang koreksi, kita lihat di sebelumnya, di sebelah kiri dari chart itu pasti ada histori koreksi kan. Nah itu akan kita ukur koreksi yang sebelumnya pernah terjadi, itu kita akan bandingkan apakah dia nanti memiliki bobot penurunan yang sama dengan koreksi yang sekarang sedang terjadi. Nah, jadi ini ya ada ilustrasinya. Sementara untuk angka-angka atau rasio Fibonacci-nya itu ada mulai dari 61,8%, kemudian 100%, 1618%, 200%, 2618%, dan 423,6% ya. Nah ini untuk di trend bullish ya. Untuk di trend bullish cara menggunakan APT ya, kita sebut APT aja supaya lebih ya. Sekarang kan koreksi ini sedang berlangsung dan kita coba pecahkan penurunan ini nanti sampai ke berapa ya dengan teknik yang kedua ini. Maka caranya adalah nanti teman-teman ukur koreksi yang sebelumnya sudah pernah terjadi ya. Yang sebelumnya ya, berarti di sebelah sini ini akan kita bandingkan dari titik 1 ke 2, kemudian nanti kita tarik ke 3 sehingga nanti kita dapat sebuah perbandingan ya. Penurunan 3 ke 4 nanti apakah dia akan sama 1 ke 2 atau lebih besar atau lebih kecil. Nah kemudian untuk di trend base-nya ya, ketika rebound itu sedang berlangsung di sini ya, ini kita juga mencoba mencari tahu rebound-nya ini sampai di berapa ya.
maka kita melihat rebound atau koreksi trend bearish yang sebelumnya juga terjadi, yaitu dari titik 1 ke titik 2, kemudian kita hubungkan ke titik 3, maka nanti kita mendapat rasio daripada alternative projection di titik ya. Oke. Kemudian di sebelah kirinya ya, apabila tadi ini kita di trend bullish mencari koreksi atau membandingkan koreksi dengan koreksi yang sebelumnya, maka nanti ketika tren itu kembali bullish lagi ya, naik ya, kan membentuk ini nih. Kalau ini sudah selesai kan, penurunan ini sudah selesai ya, dia kan sampai di sini nih. Nah, ini kalau dia naik lagi di berapa? Nah, ini juga harus kita cari tahu dengan menggunakan teknik yang kedua. Caranya gimana? Ya kita bandingkan, kalau ini adalah pergerakan trend bullish, maka kita cari trend bullish yang sebelumnya. Ya, berarti dari titik 1 ke titik yang kedua, lalu kita hubungkan ke titik ketiga, dan nanti kita akan mendapatkan rasio-rasio untuk titik yang keempat ini di berapa. Ya, potensinya di rasio berapa saja. Kemudian ini untuk trend bearishnya sama, tinggal dibalik aja, kita hubungkan dari titik ke 1, ke 2, kemudian kita koneksikan ke titik ketiga, maka nanti kita akan dapatkan 4 ini dia kalau turun berhentinya di mana ya. Kita bandingkan ini dengan yang ini ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, ini ada lagi ya untuk contohnya, jadi supaya lebih jelas. Jadi untuk mengukur koreksi dengan menggunakan teknik APP, ya, ini pada trend bearish, ya, ini trend bearishnya, trend bearish. Nah ini kita bisa ukur. Ini ibaratkan harga belum kesini kan. Nah kita mau coba cari tahu naiknya seberapa, koreksi dari bearish ini berapa. Ini pasti ada kayak gini. Nah kita ukur ya dari titik swing low ya satu ini, kita tarik ke swing high yang titik 2, kemudian kita tarik lagi ke swing low di titik 3. Jadi perbedaannya ada, kalau yang berbeda kita swing ya, swing high dan swing ini kita menggunakan 3 titik ya, ada swing low, swing high, dan swing low lagi. Nah maka nanti kita akan dapatkan nih angkanya ya, 100%, 1,618%, 200%, 2,618% ya. Ini kalau kita lihat, ini dia hampir menyentuh rasio 1,618%. Nah mungkin kalau itu kok nggak kena di 1,618%-nya persis ya, kok nggak tepatnya ya. Kita kembali lagi ke rule daripada support dan resisten, bahwa yang namanya support resisten itu tidak harus kena secara tepat ya. Jadi sama Fibonacci tool ini kan kita gunakan juga untuk mengukur support resisten, maka aturan support resisten itu juga berlaku. Artinya rasio-rasio ini memang tidak sepenuhnya harus tersentuh. Ada kadang-kadang kurang sedikit sebetulnya dia mendekati ini sudah berbalik arah, atau nanti dia lewat sedikit terus lalu berbalik arah. Jadi nanti harga akan seperti itu. Itu pergerakan alami daripada harganya sendiri. Ya. Nah kemudian yang di bawahnya ini untuk trend bullish ya, untuk trend bullish. Nah, ketika trend bullish itu sedang koreksi ya, kita bisa menggunakan teknik APP dengan menarik dari yang pertama swing high, kita tarik ke bawah menuju swing low ya, 1 ke 2, kemudian kita tarik lagi ke atas menuju swing high di titik ketiga, maka nanti kita akan dapatkan rasio-rasio Fibonacci ya untuk mengukur seberapa dalam ya, penurunan ini seberapa dalam. Nah ini kalau kita lihat
1,618%. Dia mental lagi ke atas. Ya, ini the golden ratio. Nah, kemudian yang di sebelah kanan kita bisa lihat juga, ya, ini adalah ketika tren bullish-nya berjalan kembali. Ya, maka kita mencoba mencari di mana titik pemberhentian dari kenaikan ini. Nah, ini kenapa penting mencari titik pemberhentian daripada tren yang berjalan, karena kalau kita sudah dapat barang dan kita tidak tahu ini naiknya seberapa jauh, biasanya trader itu pertama dia akan nggak tahu taking profitnya di mana. Nah, kemudian dia akan timbul pertanyaan, ini sudah profit, mau taking profit sekarang atau nanti? Nah, taking profitnya di berapa? Itu banyak sekali trader yang kebingungan seperti itu. Itu kenapa? Karena mereka nggak tahu berhentinya itu di mana kalau dia naik. Ya. Tapi dengan teknik ini kita setidaknya bisa memberikan sebuah warning, ya mungkin. Jadi kita tahu ada level-level dari Fibonacci ratio yang nanti dia memiliki probabilitas untuk dicapai. Nah, rasio-rasio ini kita bisa gunakan untuk target profit. Nanti kita tinggal lihat. Nah, caranya gimana? Ini kita hubungkan dari swing low, kita tarik ke atas ke swing high, nah kemudian kita tarik lagi ke bawah, nanti ke swing low ini, maka nanti kita akan dapatkan rasio-rasio di atas ini ya. Nah, ini untuk melihat seberapa jauh kenaikannya. Sebaliknya pada trend bearish, ya, apabila trend bearishnya ini sudah mulai berjalan kembali, dia turunnya di berapa? Ya. Kita bisa menggunakan, ya, APP ini dengan menarik dari swing high ke swing low, kemudian kita tarik lagi ke swing high, dan kita akan mendapatkan proyeksi titik 4 ini berhentinya di mana. Nah, ini juga nggak kena tepat sekali ya, 100% hampir kena. Nah, ini kayak gini harus diwaspadai ya. Jadi jangan kita menunggu benar-benar kena ya. Kita harus menyadari bahwa potensi seperti ini ada. Ya artinya harga itu kurang sedikit dia hampir menyentuh rasionya tapi sudah berbalik arah. Ya. Jadi itu cara menggunakannya ya, dari retracement dan alternate price projection. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu gimana cara menemukan price clusternya? Ya, itu kan sama yang saya pelajari mungkin dari YouTube, sama yang saya pelajari dari website ya. Terus cara menghitung price clusternya itu gimana? Ya. Nah, kita lihat di slide yang terakhir kita. Ya, kita akan membuat sebuah kombinasi dari price projection teknik. Ya. Jadi price projection teknik tadi ada dua. Yang pertama retracement. Retracement itu dibagi menjadi dua, ada internal dan external retracement. Dan yang kedua ada alternate price projection. Ya. Nah, kita akan kombinasikan. Kalau kita sedang mencari koreksi, ya, silakan diperhatikan. Ya. Kalau kita sedang mencari koreksi dari tren bullish, maka nanti teman-teman bisa menggabungkan dua teknik. Yang pertama internal retracement yang ini ya, kemudian kita akan gabungkan dengan alternate price projection yang di sebelah sini ya. Jadi ini sama-sama nih, ini sedang koreksi ya, kita menggunakan dua titik dari retracementnya, dari swing high ke swing low. Kemudian di APP ini dia juga sedang mencari tahu kedalaman dari koreksinya ini berapa ya, tapi dia menggunakan 3 titik ya, dari sini ke sini kemudian ke sini lagi ya. Itu untuk mencari price cluster dari koreksi trend bullish. Oke, kemudian untuk mencari koreksi dari trend bearish ya, ini kita bisa melihat ilustrasi yang ini ya. Ini dia sedang berjalan koreksi ya, atau rebound. Nah, maka kita akan gabungkan teknik retracement ini dengan
APP yang ada di bawah ini. Ya. Ini juga sedang memproyeksikan koreksinya ini sampai di berapa, reboundnya seberapa jauh. Ya. Nanti kita gabungkan teknik 1, teknik 2 ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan price clusternya. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahui tren bullish yang sedang berjalan ya, dia akan berhenti di mana, ya dia naiknya ke berapa, kita bisa dapat price clusternya dengan menggabungkan teknik yang di sini ya. Nah, kita tarik yang external retracement dari titik X ke Y ini, maka nanti kita akan dapatkan proyeksi ke titik Z. Ya. Kemudian kita akan gabungkan ya teknik ini dengan teknik yang ini ya. Nah, maka nanti kita akan dapatkan, ini kan juga sedang mencari tahu naiknya di berapa kan, naiknya di berapa, ini juga naiknya di berapa kan. Ini dari 1 ke 2 kemudian dihubungkan ke 3 ya. Nah, nanti kita dapat nih clusternya, oh kalau kita pakai teknik ini di misalkan 100% ya, di 100%. Kemudian di sini kita dapatkan 618%. 18%. Nah, 618% dengan 100%-nya ini kok berdekatan misalkan kayak gini, ya ini yang kita sebut sebagai price cluster. Ya. Nah, yang terakhir, untuk mencari tahu seberapa jauh penurunan trend bearish, ya, ini kita bisa gunakan teknik yang ini, ya, external retracement dengan mengukur titik X ke Y, maka nanti kita akan mendapatkan proyeksi titik Z ya, dan kita akan combine dia dengan teknik yang di bawah sini ya. Jadi dia mencari kok kelanjutan trend bearish di sini, ini juga sedang mencari kelanjutan dari trend bearish ini sampai berapa ya. Nah, ini ada ilustrasinya supaya teman-teman mudah. Nah, coba kita lihat ilustrasi yang di sebelah sini ya. Kemudian di atas yang pojok kiri bawah. Ini kita menggunakan teknik yang pertama, external retracement. Nah, ini case-nya adalah trend bullish. Kalau kita lihat ini trendnya bullish. Trend bullish. Nah, kemudian kita akan gunakan juga teknik yang kedua ya, yaitu APT. Teknik yang pertama, external retracement, ini dia yang garis horizontalnya berwarna biru ya, ada tulisan X, Z ya, ini external retracement. Kemudian ini juga external retracement. Nah, ini cara nariknya gimana ya? Ini gini nih. Ya, kemudian harga turun kan? Harga turun. Nah, kalau dia lanjut naiknya ke berapa? Ini kan pertanyaan kita nih. Ini naiknya ke berapa? Nah, kalau menggunakan yang external retracement, tadi kan dari swing high ke swing low ya. Berarti kita tarik Fibonacci yang external retracement dari titik sini ke sini. Ya. Nah, nanti kita akan dapatkan mulai dari 1,272%, 1,68%, 200%, dan seterusnya. Sementara yang APT, ya ini yang garis horizontal berwarna hitam ini ya, ini kita hitungnya dari ini ya, titik 12 sini swing low, kita tarik ke atas, ya, kemudian tarik lagi ke bawah. Ya. Jadi swing low, swing high, kembali lagi ke swing low. Maka nanti kita akan dapatkan ada dua rasio dari dua teknik. Nah, ini angka-angka atau rasio-rasio dari external retracement dan alternate price projection yang berdekatan seperti ini ya, maka inilah yang kita sebut sebagai price cluster. Nah, ini yang kita sebut sebagai price clusternya. Nah, kalau kita sudah menemukan ada price cluster seperti ini, maka rasio-rasio inilah yang akan kita lebih perhatikan ya. Nanti mungkin yang
200% itu dia nggak ada pasangannya ya. Yang external retracement 200% itu nggak ada pasangan, atau dia nggak ketemu klasternya dengan APP-nya. Ya kita nggak akan lihat itu. Yang akan kita lihat mana yang dia berdekatan antara external retracement dan APP-nya. Maka itu akan membentuk sebuah price cluster. Ya. Nah, kemudian ini ada case yang selanjutnya ya. Kalau tadi kita mengukur tren bullish-nya ini naik ke berapa, maka ini pada saat ini tren bullish juga, ya, ini tren bullish juga, tapi kita sedang mengukur koreksinya. Ya. Kita sedang mengukur koreksinya. Jadi sebelumnya ada pergerakan naik, ya, di sini, kemudian ada pergerakan, ya, ini ada pergerakan naik di sini. Kemudian dia turun, dia naik lagi. Nah, kemudian kan pada penurunan ini yang kita cari tahu ini ibarat kita belum ini ya, ini kita bayangkan belum terjadi yang di kotak ini ya. Ini kita harga masih turun. Nah, turunnya sampai berapa ini? Kita bisa menggunakan, ya, ingat kalau koreksi kita gunakan yang internal. Kalau trennya itu lanjut, ya, kita gunakan yang eksternal. Ya. Maka kita bisa mengukur yang pertama internal retracement-nya berapa. Ya, berarti kita ukur dari swing low ke swing high. Nah, maka nanti kita akan dapat nih, ya, yang internal ratio yang berwarna birunya mulai dari 0,382%, 50%, 618%, sampai 78%. Ini adalah rasio-rasio dari internal retracement-nya. Kemudian kita akan gunakan juga APP-nya, ya. Cara nariknya gimana yang APP? Ya. Berarti kita bandingkan kan, kalau ini sedang koreksi, kita cari koreksi yang sebelumnya terjadi. Ya. Berarti ada di sebelah sini. Ya. Kita bandingkan, tarik dari swing high ke swing low, kita tarik lagi ke swing high, maka nanti akan dapat nih ya, ada APP 0,618%, ada APP 100%. Nah, ini bisa kelihatan kan, yang 0,382%-nya ini dia nggak ada pasangannya. Ya. Yang lebih dekat itu adalah 50% dengan APP. Ya. Ini kan kita nanti kalau yang belum pernah tahu teknik ini ya, bingung nih, ini mau kita gabungkan dengan yang 0,382% atau yang 50%. Ya, ini secara visual aja kita sudah lihat paling dekat itu APP-nya dengan yang internal retracement 0,5%. Ya. Ya, nanti habis ini kita ke trading view ya. Saya coba kasih gambaran. Nanti habis ini kita ke trading view. Nah, ya. Kemudian kita dapat lagi nih, ini ada yang APP 100% dan internal retracement 0,78%. Maka yang 0,382% ini kita sudah abaikan, ya. Ini kita sudah abaikan. Sama yang 0,618% kita abaikan. Yang harus kita perhatikan sekarang adalah cluster antara internal retracement 0,50% dan APP yang 0,618%. Ya. Kemudian kita juga mendapatkan price cluster yang kedua itu di internal retracement 0,786% dengan APP 100%. Nah, ini kalau kita lihat, ini aneh tapi nyata, lihat ya, ini nggak lebih, nggak kurang. Tepat di price cluster yang paling bawah, harga itu langsung mental naik ke atas. Ya. Nah, ini kenapa naik pentalannya ke atas? Biasanya sih trennya sedang bagus, ya, sedang kuat. Ya, jadi sekali dia mantul itu pantulannya jauh. Kalau trennya udah mulai jebol ya nanti mungkin nggak akan sejauh ini. Nah, jadi dari sini kita bisa mempelajari sebuah teknik baru yang sebetulnya kita tuh sudah pernah lihat mungkin ya, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Membuat proyeksinya atau price clusternya itu gimana.
Yang padahal kalau kita sebelumnya sudah mengetahui teknik ini, kita bisa lihat dengan teknik ini, lihat kita bisa dapat price cluster, ya ada 1, 2, ini juga price cluster, yang mana kalau kita lihat ini berhasil membalikan arah harga ya. Kita lihat kan, ini ada pembalikan dari yang sebelumnya naik, dia turun, ini naik lagi, kena ini, turun lagi ya, ini juga naik, turun lagi. Nah ini sama, ketika dia kena price clusternya, dia langsung mental ke atas ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan di mana tren reversal itu berpotensi untuk terjadi ya. Nah tren reversal teman-teman juga harus tahu yang namanya tren reversal itu ada yang bersifat minor, ada yang bersifat major. Artinya apa? Yang tren reversal minor itu biasanya membalikan arah harganya nggak terlalu jauh. Kalau yang major itu nanti biasanya akan jauh dan lama ya. Itu materi tersendiri, nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas untuk tren itu seperti apa. Nah itu ya untuk materinya. Mungkin sebelum kita praktek ke trading view, tadi kan ada yang minta di trading view ya, mungkin sebelum kita ke situ dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kita ini ya? Boleh di kolom chat ya. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita ke trading view ya. Saya akan kasih contoh. Kita coba perhatikan saham hari ini tuh kita ada rekomendasi CTRA ya di grup ya. Golden ratio-nya price cluster bagaimana Mas? Ya, golden ratio itu di Fibonacci yang paling besar ya itu ada 0,618%, itu untuk internalnya. Kalau yang eksternal itu 1,618%. Sebetulnya semua itu adalah golden ratio ya, karena kan teknik mengukur ratio itu kan ada sendiri, tapi ini adalah golden ratio. Jadi yang saya tunjukkan tadi sebetulnya semuanya itu adalah golden ratio teman-teman ya. Jadi dari mulai 382%, 50, 618%, 786%, kemudian 1272% dan seterusnya sampai 4236%. Itu sebetulnya semuanya adalah the golden ratio dari Fibonacci ya. Tetapi memang yang kita sering perhatikan atau yang angka keramatnya dalam tanda kutip itu memang 618% dan 1618% ya. Itu angka keramatnya kita sebut ya. Kalau ngomong yang mana yang golden ratio, semuanya golden ratio. Oke ya, kita hari ini ada rekomendasi atau trading strategi di CTRA ya. Nah, ini kita lihat nih. Yang pertama pasti kita akan mengidentifikasi tren ya. Jadi trennya itu apa? Apakah bullish atau bearish, itu harus ditentukan di awal ya. Supaya kita tahu dengan tren yang sekarang ada kita mau ngapain. Kalau tren bullish ya otomatis kita cari posisi buy. Kalau tren bearish ya kita nggak usah lihat market dulu, cari market lain yang dia sedang bullish ya. Bagi teman-teman kalau mungkin yang ada di pasar forex atau pasar kripto ya, yang dia bisa sell kalau tren bearish, yang futuresnya, yaitu berarti kalau tren bearish kita sell. Kalau di saham kan tren bearish ya udah kita nggak lihat dulu ya. Nah ini kalau kita lihat trennya kan bullish ya, secara kasat mata aja ini trennya kan bullish. Ini ada low, high, higher low, higher high, low kan. Nah ini secara strukturnya ada, dia sudah membentuk higher high dan higher low. Maka ini kita bisa katakan trennya bullish ya. Ya, saya nggak akan jelaskan tren bullish itu ciri-cirinya gimana, tren bearish gimana ya, karena fokus kita hari ini adalah Fibonacci ratio terutama price cluster. Ya. Maka ini ya, kalau kita lihat sekarang kan ini sedang membentuk koreksi nih. Nah, kan dia sedang membentuk koreksi.
Ya, saya rubah pakai bar chart aja ya. Ini kan dia sedang koreksi, ya. Maka ini kita coba cari tahu koreksinya itu seberapa dalam, ya, seberapa dalam. Ya, jadi kita bisa gunakan, ya, saya tunjukkan sekali lagi cara mengkombinasikan. Ya. Berarti kan yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah yang ini ya, internal retracement yang ini. Kemudian dengan APP yang ada di sini. Kan tadi ya, pasangannya ini dengan ini ya. Berarti kita cari dulu internal retracement. Oke. Ya. Internal retracement berarti kita cari dari swing low ke swing high. Ya. Nah, jangan keliru dari swing high ke swing low. Kalau trennya bullish, kemudian dia sedang koreksi seperti ini, cara menarik internal retracement-nya dengan Fibonacci itu dari swing low ke swing high. Nah, ini rasio-rasionya. Ini ya, kita udah dapet ya yang internalnya, kita udah gambar. Nah, berikutnya kita cari yang alternate price projection. Itu letaknya di mana? Kalau trading view ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian pilih yang ini nih, trend based Fibonacci extension ya. Jadi nama lainnya Fibonacci extension. Oke. Cara nariknya ya dari titik satunya ini ya, swing high ke swing low, kemudian di swing high lagi. Ya. Maka nanti di sini kita dapat nih ada, bentar ya, aku rubah dikit, yang ini enggak ada. Kemudian ya 618%, 100, 16, 2, 2618, 4,36. Ya, ini rasionya. Nah ini ya, ini karena yang 200 sudah melebihi ini ya, maka ini sudah pasti kita nggak akan abaikan. Nah, karena dia sudah melewati 100% ini. Nah ini kita lihat price clusternya di mana? Price clusternya itu ada di sini ya. Ada yang ini kan 0,18% APP sama 0,382% internal retracement. Ya, ini kita kasih highlight seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi di sebelah bawah sini, ya. Itu di internal retracement 50% dengan APP yang 100%. Dan kemudian di sini juga ada lagi di 786% internal retracement dengan 1618% APP ya. Nah, kita lihat pada pergerakan penurunan yang pertama ya, yang di sebelah sini, ini dia hampir menyentuh price cluster yang paling bawahnya ini. Ya. Kemudian dia harga sempat naik lagi, ya. Kemudian dia turun lagi, ya. Dia turun lagi. Nah, turunnya lagi ini dia menguji price cluster yang paling bawahnya ini. Ini kalau biasanya kalau sudah saya kasih highlight seperti ini supaya nggak terlalu dicek, supaya nggak terlalu bikin pusing ya, saya hapus saja Fibonacci-nya, jadi tinggal kayak gini ya. Nah ini dia turun lagi hampir mendekati price cluster ini. Nah, ya price cluster ini adalah support ya. Kita juga bisa gunakan ini sebagai support. Jangan, karena price projection teknik ini salah satunya adalah mencari support resisten kan. Selain kita mendeteksi tren reversal itu seperti apa. Ya. Nah ini memang dia nggak kena persis, tapi ya kurang sedikit lah ya. Ini kita bisa anggap dia sudah mencapai price clusternya. Nah ini kita tinggal lihat aja besok. Apalagi kalau kita sudah mempelajari yang namanya chart pattern, ini kita kelihatan sekali ada sebuah chart pattern. Ya. Siapa yang bisa jawab ini patternnya apa? Ya.
Saya kasih warna biru ya. Silakan di chat, ditulis di kolom chat ini. Saya kasih tulis di poster ya. Ya, head and shoulder. Coba ada yang lain lagi nggak? Ini pola apa nih? Yang garis biru nih. Ya, double bottom. Ada lagi? Quasimodo ya, belum juga. Ya, ini adalah double bottom ya. Ini adalah double bottom. Berarti nanti ini belinya di mana ya? Kalau double bottom dia tembus neckline, bukan ya? Nah, kita masih belum berbicara entry ya. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Setelah ini kita kembalikan ke moderator ya, karena materi kita sudah selesai. Saya kasih contoh lagi di ini aja, yang lagi turun ARB berjudul partai. Ini nggak tahu teman-teman ada yang nyangkut atau enggak. Nah ini ya, ini turunnya sampai berapa? Atau ARB berjudul. Ini teman-teman ya, saya kan tadi di saham CTRA kan pakai time frame-nya daily ya. Ini karena kita lihat penurunannya sangat tajam dan waktunya singkat, biasanya ini tips saja, saya akan meningkatkan time frame saya ke weekly chart. Ya. Jadi nanti bisa lebih terukur dengan presisi lagi. Nah, sekarang ini kan yang tren yang sedang berlangsung kan adalah penurunan. Nah, ini turunnya sampai berapa? Kita nggak tahu turunnya sampai berapa. Ini akan kita coba cari price clusternya. Ya. Nah, kita bisa cari, berarti kalau dia turun kayak gini ya, kita lihat sekali lagi ya. Berarti kan nanti yang akan kita gunakan adalah yang ini nih, ya. Yang di sini, yang ini dengan ini, nah, sama-sama mencari penurunannya kan. Pada saat bearish, nah dia turunnya di berapa? Berarti external retracement dan APP yang ini. Kita kembali cek. Nah, berarti kita cari yang eksternalnya dulu. Ya. Eksternal di mana? Saya gambar dikit dulu ya. Ini swing-swingnya. Nah, ini double top yang tahu. Dan ya, berarti kita cari nih. Kita ukur dari swing low ke swing high. Ya. Ini satu bulan ini ya, dia ada 1,27%, 1,8%, 2%, dan di bawahnya masih ada lagi. Kemudian yang TP-nya kita tariknya dari sini. Kan? Kemudian sama yang di sini ya. Dari titik 1 ke 2 ke 3, swing high, swing low, swing high. Ya, kan? Swing high, swing low, swing high. Ya. Nah, ini kita udah tahu nih. Yang atas ini kita nggak perhatikan ya. Saya hilangkan dulu deh, biar nggak bingung. Kita yang eksternalnya aja. Nah, ini kita bisa lihat ya. Yang satu ada di sini. Ini price clusternya. Kenapa ini enggak? Ini range-nya terlalu lebar. Jadi kita nggak mau yang terlalu lebar gitu ya. Berarti ini kan harga yang sekarang sudah di price cluster yang pertama ya. Nanti kita tinggal tunggu nih. Semoga ya, mungkin di minggu selanjutnya, karena ini kan kita pakai time frame-nya weekly ya.
satu kan 1 minggu ya. Kalau nggak minggu ini, ya mungkin bisa itu sudah ada tanda-tanda kembalikannya dengan alasan dia sudah berada di price cluster yang pertamanya. Tetapi kalau dia nanti sama APP yang sama APP untuk mengukur atau membandingkan koreksi yang sekarang terjadi dengan koreksi sebelumnya, ya. Coba kita lihat tengahnya dari swing low ke swing high sini ya. Ini kemudian kita pakai APP-nya ya. Ini kita ada pertama di sini, kemudian ini master lagi ya. Nah di bawahnya ini udah nggak ada, jadi selesai. Oh, 127 belum aktif. Ya, ada di sebelah sini kan. Ada 3 price cluster ya, dengan internal retracement yang berhenti. Nah, ini ada potensi di 1980 ya atau 2000, ini dia akan mental ke atas lagi. Nah, ini nanti seberapa jauh kan, ini nanti kita bisa hitung lagi ketika swingnya ini udah kebentuk sempurna ya, koreksinya udah benar-benar berhenti, nanti kita ukur. Nah, ya ini untuk MTK. Kemudian tadi ada apa lagi tuh? TWR ya. Nah, ini TWR bearish juga. Nah, kita hubungkan swingnya dulu ya. Ini teman-teman, saya harap tadi yang penjelasan swing udah ngerti ya. Gambar aja swing per swingnya. Dan ini udah lagi naik ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada pertanyaan Pak Roman. Ya. Dari Pak Pradana. Jadi jika APP dan internal atau eksternal saling berdekatan, mereka berpotensi menuju ke arah tersebut ya Pak. Iya, nanti kalau kita sudah dapat price clusternya, itu adalah zona-zona yang harus kita waspadai, ada kita perhatikan, ada potensi besar harga akan menjemput zona tersebut atau price cluster tersebut ya. Ya. Ini coba di TOWR sebentar. Ini kan TOWR ya, dia sedang bentuk koreksi dari trend bearishnya lagi turun. Maka kita gunakan internal retracement dengan menarik swing high ke swing low, tambah APP-nya ya, dari sini swing high ke swing low. Nah ini kebetulan semuanya membentuk cluster ya, dari 382% internal retracement, 50%, 18% sampai 78%. Ini semuanya membentuk price cluster. Nah sekarang pertanyaannya mana nanti yang akan kita gunakan ya? Nah ini semuanya akan kita perhatikan. Nah, berhubung harga yang sekarang sudah terjadi itu sudah sempat menyentuh cluster yang di sebelah sini ya, kan sudah di
sentuh, kemudian ada sekarang turun kan. Nah, kalau dia nanti turunnya tidak lanjut menembus titik low yang ada di sini dan dia masih bergerak di range ya, di dalam swingnya ini, maka nanti potensi dia naik berikutnya adalah di price cluster yang ada di atas ini. Nah, dan ini bisa menjadi sebagai target final daripada koreksi ini. Kalau nanti dia terus terus sampai resisten yang ada di sini di break, maka nanti sudah dia memiliki cerita yang berbeda lagi. Artinya ini sudah bukan koreksi. Ya. Ada kemungkinan ini menjadi pergerakan pertama dari trend bullish. Kemungkinan ya. Untuk mengatakan bullish itu ada syaratnya. Ya. Ini ada potensi. Ya, tapi selama kita masih melihat trennya adalah bearish, ya kita meyakini yang paling atas itu kan di sini. Nanti kita di sini bisa buat take profit. Ya, mungkin kalau kita beli di bawah sini, take profitnya di sini, kan? Nanti harapannya kalau sudah naik di sini ini bisa dijual, karena ada potensi dia melanjutkan tren bearish. Ya. Jadi itu Pak ya, untuk Fibonacci ini kita gunakan sebagai area tujuan pemberhentiannya Pak Roman ya? Betul, kita mencari support resistance-nya, kemudian berhentinya di mana. Ya. Nah Pak Roman, ada dari Pak Didin ingin bertanya, untuk menentukan swing high atau swing low, aturannya gimana ya Pak kurang lebihnya? Pakem-pakem yang harus perlu diperhatikan. Untuk swing high dan swing low ya. Jadi tadi kita lihat sekali lagi mungkin ilustrasi dari swing ya. Ini adalah swing high ya, teman-teman. Kalau dia membentuk 3 candle yang seperti ini ya, ini kita sebut swing high. Sementara di bawah ini swing low. Ya. Nah, dengan kita menghubungkan swing high ke swing low atau sebaliknya nanti swing low ke swing high, itu disebutnya adalah swing line ya. Jadi kita coba cari langsung di chart. Nah ini dari pergerakan terakhir ya, POR itu membentuk swing low ya. Yang mana? Nih ya, saya kasih reliefnya dan ya kan enggaknya ini candle 1, candle 2, candle 3 ya. Saya potong sampai di bisa lagi ya. Nah ini ya, jadi ketika ini kan ada candle 1, candle 2 ya, kita perhatikan candle 3 ini ya. Ketika dia sudah terbentuk candle 3 ini, kemudian dia break high candle yang high dari candle 3 ya, maka itu konfirmasi swing low-nya ya, dengan syarat titik low candle ketiga ini dia juga tidak boleh untuk melewati atau menembus ke bawah dari titik low candle kedua. Bahkan ya ini nggak boleh tembus ya, dan dia breakout atau tembus ke atas swing high dari candle kedua kan. Nah itu swing low. Kemudian yang high yang ini coba potong lagi di sebelah sini. Nah biar kelihatan bukan ya, ini candle 1, candle 2, candle 3. Candle 3 break dari low candle kedua di sini, dan height-nya ini lebih rendah dari titik high yang ada di sini, candle keduanya. Nah, maka ini kita sebut sebagai swing high ya. Nah, kita sebut sebagai swing high. Nah, ya, ini swing high. Lalu kita akan hubungkan biasanya antara swing high dengan swing low atau sebaliknya. Ini sebagai, berarti kan tadi kita udah
Nah, ini ada swing low, swing high. Kita hubungkan aja swing low atau swing high. Nah, ini kan sudah terjadi pembentukan swing line ya. Tinggal kita lihat swing line-nya ini disebutnya apa? Apakah dia koreksi atau rebound? Apa dia disebut sebagai sebuah trennya, kelanjutan dari tren ya. Nah, kalau kita lihat dari yang tren sekarang terjadi kan ini trennya bearish ya. Berarti kalau harga ini kembali lagi turun ke bawah, ini adalah tren bearish ya. Nanti kalau harga naik seperti ini ya tinggal kita cari di bawahnya ini atau koreksi dari tren bearishnya ini sampai di berapa dengan cara yang tadi sudah kita bukan itu ya. Berikutnya ada dari Pak Pradana. Pak Agung, nanti ini kita ada batas waktunya enggak? Atau kita mungkin saat ini maksimum jam 9.15 nggak apa-apa sih Pak Roman, kembali ke tim simetri tadi juga Pak. Ya, teman-teman nggak apa-apa ya, atau udah ini nih. Saya sih teman-teman semangat ya, kita belajar semangat. Ini kan market IHSG kan lagi turun. Kalau lagi turun kayak gini sebetulnya harus kita lakukan dua. Menunggu marketnya kembali, sambil menunggu kita bisa belajar. Ya, salah satunya pada malam ini. Kita harap semuanya semangat, kita belajar teknik baru, tapi marketnya balik lagi hijau, kita udah ada persiapan, ada ilmu baru. Ini ada dari Pak Pradana. Untuk APT kenapa harus pakai 3 titik sih Pak? Jika 4 titik apakah bisa Pak? Oke, kenapa harus 3 titik ya? Ya karena memang untuk yang APT itu menggunakan, kan tadi disebutnya adalah membandingkan ya, membandingkan. Berarti kalau kita menggunakan dua ini sebetulnya nggak bisa ya. Ini yang kita sebut sebagai expansion ya, yang tipe ketiga tadi. Kita kan tadi membahas ya. Maka kita menggunakan yang tiga. Ya. Di semua trading platform ya, itu ada, pasti akan ada dua. Ada yang menggunakan 2 titik kayak gini, ada yang menggunakan 3 titik. Sebutnya macam-macam yang 3 titik ini. Ada yang kita sebut sebagai alternate price projection, ada yang juga yang sebut sebagai extension, ya, macam-macam yang gitu. Nah, jadi ini sebetulnya mungkin pertanyaannya adalah lebih bagus mana, yang pakai 2 titik atau 3 titik? Karena kita yang 3 titik ini menggunakan referensi swing lebih banyak, maka yang lebih valid itu atau yang lebih bagus sebetulnya adalah yang pakai 3 titik ya. Karena kan berdasarkan data ya, kalau yang pakai 2 titik kan dari 2 referensi kan, katanya cuma gitu ya. Tapi kalau yang 3 ini kan kita dapat datanya itu lebih, jadi nanti hasilnya akan jauh lebih akurat juga ya. Yang 4 titik itu nggak ada ya, cuma ada 2 titik atau 3 titik. Oke Pak Roman, mungkin kalau dari kami kita mau coba bertanya ya. Jadi kalau Fibonacci ini kan kalau dari materi yang disampaikan apakah bisa berdiri sendiri, atau kalau di symmetry trade sendiri pengalamannya kombinasinya menggunakan indikator seperti apa gitu Pak idealnya, dan termasuk apakah pengaruh dari volume seperti apa Pak kalau di market Indonesia ya? Ya, kita bisa menggunakan ini secara mandiri ya. Dan kita juga bisa mengkombinasikan dengan indikator yang lain, atau kita mungkin bisa juga menggunakan mengkombinasikan dengan Elliott Wave. Kalau teman-teman sudah pernah dengar Elliott Wave. Nah, kalau di symmetry trade sendiri untuk price cluster ini memang sehari-hari kita gabungkannya dengan Elliott Wave. Tetapi kalau ini menggabungkan dengan indikator lain itu juga bisa sebetulnya ya. Ya bisa. Contoh misalkan nih, kita ambil di sini ya. Ini kan ada stochastic nih. Kemudian saya pakai EMA juga kan.
Nah, kalau di EMA, ini kan moving average itu apa sih? Moving average itu kan adalah menunjukkan harga rata-rata atau tendensi harga itu sedang apa naik atau turun ya. Ya kalau kita lihat selama harga itu di bawah trend moving average ya, berarti tendensinya itu sedang turun ya. Dari sini kita sudah mendapatkan satu informasi trennya itu bearish ya. Berarti kalau nanti harganya naik itu kita sebut sebagai rebound atau koreksi tren bearish kan. Nah, nanti kita tinggal lihat yang sekarang terjadi di TOWL itu adalah koreksi dari tren bearish. Kita lihat kombinasinya apa kalau mengukur koreksi dari tren bearish. Berarti kita pakai yang ini dikombinasikan dengan ini ya. Koreksi bearish ya dengan koreksi bearish yang 3 titik ya, 2 titik, 3 titik. Nah, ini kita tinggal kombinasikan. Ya. Kemudian ada stokastik juga ya. Stokastik kan macam-macam, ada yang divergence, ini teman-teman kalau sudah pernah belajar ya, ada divergence, kemudian ada oversold, degrowth, ada apa, golden cross, dead cross gitu kan, nanti bisa tuh digabungkan juga. Nah, kalau kita sih sering menggunakannya dengan ini Pak, Elliott Wave. Nah, nanti pun ada tekniknya sendiri teman-teman ya. Jadi ini salah satu cara membuat sebuah price action. Nanti ada cara lain lagi, tapi itu caranya cukup advance. Jadi hari ini saya hanya memaparkan yang basicnya saja supaya teman-teman bisa tahu ternyata ada teknik seperti ini. Bisa sih kita gunakan. Nah, Pak Roman, kemudian kalau kita berbicara di konteks pasar saham Indonesia, nah biasanya idealnya tuh di saham-saham seperti apa ya Pak? Apakah berlaku untuk semua termasuk saham gorengan? Dan apakah ketika kita gunakan aplikasikan di saham-saham, contoh suatu saham di saham BRI misalnya, apakah berlaku ya ini ya rasio-rasio keramat? Misalnya ternyata BRI ini menurut pengalaman sering terjadi reversalnya itu di rasio 50% misalnya. Ya. Oke, jadi teknik price cluster ini kita gunakan di mana? Apakah di market yang gorengan atau yang dua tiket atau yang bagaimana? Sebetulnya ini bisa digunakan di semua market, bahkan di luar pasar saham pun bisa. Karena yang namanya Fibonacci itu kan adalah alat bantu mengukur support resisten kan salah satunya. Nah, harga itu kan bergerak berdasarkan support resisten. Selama kita melihat chart ya, asalkan chartnya itu tidak nyeleneh, artinya gimana ya? Kalau gorengan kan kita biasanya dapat chart itu tidak rapi ya. Ya misalkan kita coba lihat ya apa Bung kalau gorengan saya kurang ini kalau gorengan. Oke, turunkan aja ya. Energi bagus sih. Nah ini ya, ini kita ibaratkan ibaratnya ini adalah chart dari saham gorengan ya. Saham gorengan kan banyak nih ya, yang chartnya itu kayak gini kan, parah sekali nggak kelihatan. Nah ini aja secara swing high dan support-nya kan nggak kebentuk, nggak terlihat dia nggak memenuhi standarnya. Ya yang kayak begini kita nggak bisa pakai teknik price cluster. Ya, kenapa? Karena dari swing high dan support-nya ada sudah diidentifikasi. Maka tips saya adalah bisa digunakan di semua market asalkan chartnya itu dia satu secara pembentukan swing itu dia terlihat bagus ya. Kemudian secara keseluruhan kalau kita lihat seperti ini terbentuknya rapi ya. Ini candlenya ada open high,
kemudian ada open, close, high, dan low ya. Semuanya aktif. Jadi selama dua persyaratan tersebut ada, ya kita bisa menggunakan teknik price clustering ya. Atau kita bisa menggunakan Fibonacci yang biasa. Itu Pak Agung. Oke, Pak Roman. Pak Roman, mungkin pertanyaan terakhir. Kalau mungkin dari Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di chat ya. Tapi dari kami, untuk penarikan Fibonacci ini ya, untuk mencari support, apakah letak 0% itu ada di atas atau di bawah? Karena beberapa sumber juga berbeda, Pak ya. Baik, kalau sedang mencari support, berarti harganya sedang turun ya. Harganya sedang turun, dia mencari supportnya. Lalu kita menarik Fibonacci yang 0%-nya itu atau titik awalnya kan ya, itu dari mana? Apakah dari swing high atau dari swing low ya? Saya coba cari yang saya potong di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Okay. Ini kan harganya sedang turun, kan? Turunnya sampai berapa? Kita ukur ya. Kalau kita hanya menggunakan yang dua titik, berarti kita harus mencari swing low dan swing high. Okay. Atau swing high dan swing low. Nah, cara menentukan 0%-nya di mana? Apakah dari bawah atau dari atas? Ya sudah jelas ya. Jadi kita sudah sampaikan kalau trennya itu bullish, kemudian dia sedang koreksi turun seperti ini, ya, berarti cara menariknya yang dua titik nolnya itu ada di bawah. Ya, nolnya di bawah. Saya lihat ini. Nol kemudian nah. Saya pertebal. Kan? Ya, nolnya ada di atas, nariknya itu dari bawah, nanti nolnya ada di atas. Kan? Apa? Karena yang kita cari penurunan ini kan maksimal 7,86%, diawali 0,382%. Ya, jadi pastikan urutannya itu adalah 0,382%, 5%, 618% sampai 786% ya untuk penurunan harga. Ya, kalau menggunakan yang dua titik. Ya. Nah kalau trennya sedang misalkan kayak gini ya, kita cari yang sebelah ini. Ini naiknya berapa? Nah ini kita bisa ukur dengan mengukur swing yang ada di sini ya. Terus ini. Jadi dari kalau tadi dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Ini ya. Nah, jadi nanti 38-nya jadi yang di bawah, nolnya juga di bawah. 0, 38, 50, 61, ya. Kalau biasanya sih yang mungkin yang Pak Agung maksud ya, yang dari sumber lain itu mengatakan kalau ini yang seperti ini, nolnya di bawah, harusnya kan di atas kan. Ini sebetulnya disebut sebagai extension ya. Ini kan kita kan hari ini bahasnya dua ini. Yang ketiga itu price expansion. Nah price expansion itu dua titik. Nah, dua titik kita cari ini dari atas ke bawah. Kalau normal tadi dari bawah ke atas, jadi dari atas ke bawah ya. Tapi ini karena ini belum kita pelajari ya, ini membutuhkan teknik tertentu juga. Jadi untuk Bapak Ibu nanti kalau mengaplikasikan yang dua titik ya dan mencari titik supportnya yang harus Bapak Ibu pakai, sementara ini pakai dari bawah ke atas ya. Saran saya seperti itu. Tapi kalau mau belajar secara mandiri silakan selama menemukan
sumber-sumber yang bisa yang bagus ya, dari buku apa dari itu. Itu Pak Agung. Oke, Pak Roman, terima kasih banyak Pak. Penjelasannya sangat padat materi yang disampaikan. Baik. Mungkin sesi Q&A-nya kita akhiri dulu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu mungkin ada nggak Pak bocoran rekomendasi atau outlook market kita sendiri ya dari Simetri sekaligus untuk menutup ya Pak ya materi hari ini. Boleh ya, jadi untuk penutup hari ini kita dari Simetri akan memberikan watchlist ya, nanti sekaligus ada trading strateginya. Tapi sebelum itu kita akan memperlihatkan chart IHSG ya. Kita akan melihat IHSG ini sebetulnya dia akan kemana ya. Kan sekarang lagi crash. Ini crashnya sampai kapan? Terus kemudian nanti kalau misalkan udah selesai crash, dia akan naik nantinya ke berapa gitu ya. Coba kita lihat dulu. Ini adalah weekly chart dari IHSG ya. Mungkin Bapak Ibu ya yang belum mempelajari Elliott Wave atau belum pernah melihat Elliott Wave, jadi kita dalam memproyeksi atau menggambarkan roadmap dari IHSG biasanya menggunakan Elliott Wave analysis ya. Simpelnya Elliott Wave itu dia dalam pergerakan trend bullish yang dari awal sampai selesai itu ada 5 pergerakan ya. Nah ini ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ya. Itu satu kali trend bullish biasanya selesai ya. Itu dia 3, 4, 5. Nah sekarang kan 5-nya ini kelihatannya sudah mencapai target price-nya ya. Nah ini target price-nya kita hitungnya juga dengan price cluster ya, tetapi tekniknya berbeda, tidak seperti yang kita jelaskan hari ini ya. Ini tekniknya berbeda, tapi pada dasarnya kita tetap menggunakan yang namanya price cluster supaya kita dapat range seperti ini ya. Nah sekarang IHSG itu lagi turun ya. Mungkin nanti kalau sudah masuk di Telegram ini kita sudah berikan analisanya ya, dalam bentuk gambar. Itu kemarin kita udah antisipasi ini ada support di 6550 ya, ini dari cluster juga. Kemudian ada support berikutnya di 6300 dari internal Fibonacci retracement ya, 0,618. dapatnya saya dari mana? Saya tarik dari week 4 ke week 5 ya. Saya dapat 48% dan ini sejajar dengan moving average yang bawahnya. Jadi ini ada potensi di support 6550 dia mampu, atau nanti kalau dia turun ya dia akan masuk ke support berikutnya itu di 5300 ya. Tapi nanti sih support paling bawah ini seharusnya juga akan dijemput ya. Ya, wave 4 ini biasanya nanti akan dicapai. Nah, karakter dari LC. Kalau 5-nya udah selesai, dia turun, dia akan ngejar ke titik awal dari itu masih perjalanan. Nah, kemudian, ini kemarin juga sudah dibagikan. Nah, Simetri Trade itu kita selain menganalisa dari analisa teknikalnya, dari price actionnya, kita juga melakukan analisa berdasarkan time analysisnya, ya. Jadi naik turunnya harga itu sebetulnya kita bisa cari sampai di tanggal berapa, waktunya kapan ya, naik berhenti sampai kapan, turun sampai kapan. Nah kemarin sebelum ini turunnya, waktu masih di candle ini kalau nggak salah, ini kita sudah perkirakan bahwa tanggal 13 sampai 16 ya, karena 16 kemarin kan merah, jadi kita ganti 17 ya, kita ganti hari berikutnya 13 sampai 17 itu ada potensi menjadi bottom, kemudian nanti harga akan naik. Nah kalau kita lihat harga sekarang kan ini udah terbentuk, swing low-nya ini sudah terbentuk, yang artinya apa? Berarti harga ini akan kembali naik lagi untuk membentuk swing high yang berikutnya ya. Nah ini untuk prediksi kita, ini belum kita share di Telegram ya.
publish pertama dulu ke teman-teman yang malam hari ini webinar. Ya, ini spesial. Nanti boleh diperhatikan IHSG kita perkirakan secara time analisisnya 20 Mei itu ada potensi membentuk swing high. Artinya apa? Kalau misalkan nanti sampai tanggal 20 itu terus naik ya, baru dia akan turun lagi itu mungkin tanggal 21-nya. Ya. Tapi kita biasanya kasih toleransi waktu itu -1 sama +1 hari. Ya berarti kalau kita kasih plus minus gitu, kita boleh perhatikan ya. Ini kita lihat tanggal 20 itu harinya kan Jumat. Ya kalau -1 hari berarti tanggal 19. Kemudian kalau +1 hari ya, itu di tanggal 23 karena 21 22-nya kan weekend. Berarti nanti 19 23 itu sudah mulai diperhatikan. Ya, ada potensi di situ ada swing high terbentuk dan ada kembali turun. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu bahwa di tanggal 20 itu ada potensi penurunan, kita sudah bisa antisipasi dari awal ya. Kita siap-siap untuk melakukan sell. Nah, naiknya sampai di berapa? Untuk IHSG, kita bisa lihat berdasarkan gap-gap yang ada pada waktu penurunan kemarin ya, ini meninggalkan gap loh. Ini meninggalkan gap yang nanti dia akan ditutup ketika harga sudah kembali naik. Ya. Target kita itu ada di 6816 dan 6910. Ya, mungkin nanti akan ke sini tapi membutuhkan beberapa pergerakan swing ya. Ada naik turun dulu baru sampai ke sini. Ya, nah ini secara weight saja kita lihat ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5-nya ini kita sudah ukur juga dengan price cluster. Ini sudah tersentuh price clusternya. Nah kita juga sebenarnya tidak harus terheran-heran kenapa hari ini IHSG naik 1% lebih. Ya karena sebelumnya sudah menyentuh price cluster yang ini bisa kita jadikan sebagai support dan tren reversalnya ini sudah mulai kelihatan kan. Nanti dia bisa naik. Targetnya sampai di sini dulu ya, terdekatnya. Ini kita lihat mungkin average juga lebih dekatnya di sini kan. Jadi mungkin nanti gap 6910 yang akan kita coba amati. Nah ini kalau kita gunakan ini ya, Fibonacci kan, ini kelihatan nih sejajar. Kita hapus dulu ya. Ini kelihatan ya, 38,2%-nya itu sejajar dengan gap ini. Ini 50% sejajar dengan gap ini. Ya, di 78% juga hampir sejajar dengan gap yang ada di 7229. Ya. Jadi secara Fibonacci-nya memang sudah ada di situ area-area resistennya dan ditambah ada gap juga, maka nanti memang kemungkinan besar harga akan kembali di situ. Ya, nah untuk terakhir sebelum kita closing, saya akan berikan trading strategi. Ya. Yang pertama ada NEDC ya. Nah, ini ada NEDC. Ini kalau kita lihat ya, NEDC trennya naik, ya. naik turun, membentuk higher low terus. Maka dan kemudian kita lihat di sini ada double bottom. Kemudian kita coba ukur target price double bottom dari pattern kedua, pattern lainnya itu nanti kita copy paste kayak gini dapat di target price di 670. Nah ini target price double bottom ini kalau kita tarik ke kiri ini ada historical resistance klasik ya. Ini ada resistance, kemudian di sini juga ada support yang ditembus. Kalau support ditembus kayak gini dia berubah peran menjadi resistance. Maka target price dari double bottom ini sejajar dengan resisten yang sebelumnya ada. Ya, nanti kalau mau membeli, nah ini tentunya dengan disclaimer on ya. Silakan nanti money manajemennya diatur. Kalau mau mengikuti ini, semua resiko keuntungan ditanggung masing-masing. Ya. Ini untuk NEDC nanti bisa dibeli setelah tembus neckline yaitu di 590. Stop loss-nya ada di bottom kedua ini di 510, ya di bawah 510 dan TP-nya di 670. Nah, ini 1:1. Secara risk to reward ratio-nya masih
masih make sense ya, masih boleh kita ambil 1:1 itu masih oke. Kemudian yang berikutnya itu ada Elsa ya. Ada Elsa. Nah, Elsa kita lihat ya. Catnya kan mirip dengan satu sektor. Nah, ini kita lihat dia sudah mengenai demand zone. Ini yang saya highlight ini bukan price clusternya ya. Ini teknik lain yang menunjukkan demand zone-nya ya. Dia kelihatan sudah pernah sebelumnya mencapai demand zone, naik turun lagi untuk di sini ya. Ini ada potensi dia kembali naik lagi. Nah, kita bisa perhatikan nanti target price-nya itu ada 326, ini ada di sini ya. Itu bisa jadi target price pertama. Kemudian kalau dia tetap lanjut naik, target price keduanya itu ada di 366 ya, 366. Ini saya ambil dari trend line yang di sini. Kita ambil sekitar 366. Stop loss-nya itu ada di ya. Nah, stop loss ada di 270 ya. Nanti untuk harga belinya 294 sampai 300 range-nya. Itu harga beli ini kita asumsikan nanti dia breakout dari channel ini ya, channel trend ini begitu breakout 294 300 itu bisa jadi area beli. Target price ada 2 ya. Itu untuk IHSG dan watchlist kita ya. Oh ya Pak Agung, mungkin yang terakhir ya, saya ada pesan ya, mungkin bagi teman-teman ya yang belum mempelajari analisa teknikal dan memiliki kemauan yang tinggi untuk mendalami analisa teknikal ya, untuk membaca chart dengan teknik-teknik yang lebih advance, silakan nanti mengikuti kelas kita ya. Kita ada kelas berbayar, itu nanti ada darinya. Ini ada Beyond Technical Analysis for Profitable Trading ya. Nanti kita ada 8 pertemuan ya, materinya banyak sekali mulai dari menentukan tren ya. Hari ini kan kita menyinggung tren ya. Nanti kita akan lebih detail lagi di kelas mempelajari tentang tren itu seperti apa, syarat tren terbentuk itu apa aja, kemudian support resistance, moving average, chart pattern, candlestick, Fibonacci, trading plan, dan juga money management. Kita lengkap ya. Jadi dari teknik, kemudian entry-nya gimana, money management-nya seperti apa, kita lengkap ya di sini. Ini untuk yang mau privat, one-on-one dengan saya itu 750. Sebenarnya kalau mau harga yang lebih terjangkau dan lebih ekonomis, nanti bisa ikut yang grup kelasnya, tapi minimal harus 4 orang ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari teman 4 orang, kalau udah dapat itu bisa dihubungi Pak Agung boleh, saya di Telegram boleh, Telegram Simetri saja ya. Itu mungkin Pak Agung ya dari saya. Baik, makasih banyak Pak Roman. Ya itu mungkin Bapak Ibu nanti kalau mau untuk informasi lebih lanjut bisa langsung join dan di grupnya Telegramnya Simetri Trade ya. Baik Bapak Ibu, mungkin malam ini kita cukupkan karena waktu sudah jam 9 lewat. Kami dari Mirai Asset terima kasih banyak untuk Simetri Trade dan khususnya Pak Roman yang sudah menjadi pemateri hari ini. Dan untuk kendala teknis kami juga mohon maaf. Untuk video ini recordingnya rencana akan diupload ke YouTube juga. Nanti akan kami infokan supaya bisa kita pelajari ulang ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dari saya Agung dan di sini juga ada Bu Asri. Kami masih di kantor. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam.